Bagian A, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhir. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai Muslim kita semua harus memahaminya. Mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Secara harfiah, iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah, iman berarti meyakini sepenuh hati. Jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Mari kita mendengarkan bunyi Quran Surah An-Nisa ayat 136. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Materi selanjutnya, makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Mari kita mendengarkan bacaan Quran Surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Pada pembelajaran kali ini kita belajar hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama, Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala hal yang dilakukan oleh makhluk semuanya diketahui. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 59. Mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Quran Surah Al-An'am ayat 59. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Yang kedua, Al-Khabir yang artinya maha waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yuk kita mendengarkan bacaan Quran Surah At-Taubah ayat 16. أم حسبتم أن
تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, As-Sami, yang artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha Mendengar. Kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Yang keempat, Al-Basir, artinya Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan di seluruh alam semesta ini. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 18, mari kita mendengarkan bacaan Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirun bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta sebagai bahan renungan. Waktunya kuis. Soal nomor 1. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari A. Iman, B. Islam, C. Ihsan, D. Takwa. Soal nomor 2. Fatimah disuruh membeli minyak goreng di warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa uang kembaliannya lebih, lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah selalu mengawasi perbuatannya, karena Allah bersifat A. Al-Alim, B. Al-Khabir, C. As-Sami, D. Al-Basir. Soal nomor 3. Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Fenomena alam tersebut merupakan bukti bahwa Allah Maha A. mengetahui, B. teliti, C. mendengar, D. melihat. Soal nomor 4. Di antara bentuk pengalaman dari keyakinan terhadap Al-Khabir adalah A. suka berbagi pengalaman dan pengetahuan, B.
B. Senang menolong orang yang sedang susah. C. Menjadi suri teladan bagi orang lain. D. Selalu memperhatikan sekitar dari mara bahaya. Soal nomor 5. Di antara bentuk pengalaman dari keyakinan terhadap Al-Basir adalah A. Introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. B. Amar ma'ruf nahi mungkar. C. Menjadi suri teladan bagi orang lain. D. Mau mendengarkan nasihat guru. Keempat, kesimpulan. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua, Al-Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Di antara Asma'ul Husna tersebut Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ketiga, cara meneladani Asma'ul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dan melakukan pekerjaan dan ingin selalu yang sempurna. Yang keempat, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah